Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Undang-undang di Edis TV bahwasanya dan barang siapa yang datang ke channel Edis TV dengan membawa alcongor, maka tempatnya adalah di laut yang berwarna kuning. Pokoknya kadang kuning, kadang hitam, kadang hijau, suka-suka gue. Oke, teman-teman ya. Jadi sekedar mengumumkan ya, karena banyak yang inbox ya kan bilang, "Bang, kemana aja Bang, gak pernah siaran?" Pertama, teman-teman, ada kegiatan yang harus saya laksanakan gitu. Dan juga tempat tinggal saya itu habis gitu, habis. Dan saya ingin memperbarui tempat tinggal itu. Saya cari-cari, lontang-lanting, pontang-panting tidak dapat-dapat, pemirsa. Ya. Dan hari ini puji Tuhan, teman-teman, kita sudah kembali lagi dan kita, jika Tuhan izinkan, akan kembali siaran rutin seperti dahulu. Banyak teman-teman yang inbox bilang begini, "Bang, aku tiap ngelihat abang kok nggak pernah siaran, aku pikir kenapa?" Ya, aku bilang, "Ya begini Bang, bla 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 bla," panjang lebar aku ceritain ya. Jadi hari ini sudah siaran kita, teman-teman, sudah siaran. Oke, ada yang datang nih, ada Apo Punado. Apa ini Bang? Muslim atau Kristen Bang? Muslim, bro. Muslim. Gimana? Ada yang mau dibahas? Ya, apakah Anda ingin mengikuti jejak Endang Sunandar? Lu yang ngikik saya nanti. Gimana? Paling lu yang ngikik saya nanti. Wih, yakin. Sumpah. Apakah Anda yakin dengan perkataan Anda? Apa? Mau apa? Ya nanti lu ikut saya, kok. Enggak jelas, bro. Jadi kemarin itu Nandar diskusi dengan saya tentang tema keselamatan. Saya bilang, Nandar, oke, habis ini janji ya kamu Nandar ya. Setelah tema ini kita akan membahas ayat susu yang hilang dari Quran. Kabur dia. Nah, sekarang apakah kamu berani melanjutkan Nandar itu atau jangan-jangan kamu ingin kabur juga? Ya lah. Gimana? Ingin apa ini mau digimanakan apa? Oke, sekarang saya pertanyaan sama kamu. Kamu tahu tidak ada hadis yang mengatakan bahwasanya ayat tentang persusuan atau menyusui orang dewasa 10 kali itu hilang dimakan rayap, tahu nggak? Tahu, kamu tahu dari mana itu? Dari hadis. Ya, dari hadis mana kamu tahu? Orang awam datang kemari. Orang awam datang kemari, pemirsa. Kamu tahu dari mana? Dari mana kamu tahu itu? Dari hadis. Hadis mananya? Hadis mana? Oke, kita tampilkan di layar, teman-teman. Kita tampilkan di layar. Oke, kita tampilkan di layar, teman-teman ya. Oke. Oh iya, teman-teman, mohon maaf ini teman-teman. Ternyata HP saya ini sudah baru. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. HP saya sudah baru dan semua gambar-gambar itu belum saya pulihkan. Jadi belum saya tampilkan. Ini hanya cuma ada berapa gambar ini ya. Jadi mengenai hadis tadi itu kita klik saja di Google. Sebentar saya ambilkan Google ya. Karena belum saya screenshot. Biasanya udah saya kumpulkan itu. Karena ini HP baru ya. Jadi belum ada gambarnya. Sabar ya. Sebentar. Sambil menunggu. Kira-kira kamu kira-kira kamu sanggup nggak membahas itu? Apa yang bisa aku tunjukkan aja dulu apa yang mau dibahas itu apa. Tapi by the way di sini kita nggak ada di sini loh. Diskusi di sini harus wajib open cam loh. Kalau mau ngajukan diskusi dengan saya. Buka aja dulu, buka aja nanti open cam saya. Nanti kamu yang kick saya kok gitu.
Oh, Nggak ada. kalau kamu selama kamu tidak bermodalkan Alcongor, tidak Nggak usah, akan langsung mungkin. aja. Udah, tunjukin aja. Mustahil. Udah. Diam. Baik, Langsung aja. baik, baik, Tunjukkan baik. aja. Langsung aja apa yang mau dibahas. Ya, sabar. Saya sabar dulu. Dia punya bisik ya. Oke. Sebentar ya, karena HP saya HP baru, teman-teman ya. Enggak gaya kali langsung aja. Bukan gaya, kan atas bantuan dari teman-teman ini, jadi kita sudah punya HP baru ini ya. Pada lu yang kick saya dia. Oh, sangat mustahil itu ya. Aduh. Apa-apa. Oke, teman-teman, kita tampilkan dulu hadisnya ya, teman-teman ya. Kita tampilkan hadisnya dulu. Oke. Sebentar teman-teman ya. Habis ular kok sebatang nunggu. Gimana? Habis ular kok sebatang nunggu kamu nih. Habis sebatang. Saya lagi hidupkan ini HP saya. Lagi saya hidupkan HP saya. Sabar, jangan marah-marah. Janganlah bermarah-marah ya. Jangan bermarah-marah. Umatmu yang marah-marah nih, lihat nih. Ketika nih tak apa-apa ya ketik ya deh. Teman-teman adakah ini, waduh mana si abang si Anu mana ya, teman-teman bisa tampilkan ininya, udah lah, nomor hadisnya. Sebentar sabar, semua sudah saya simpan di HP lama ini, mau saya transfer dulu gambar-gambarnya semua, teman-teman sabar ya. Sabar teman-teman. Sabar. Itu pula dibilang orang mau kabur. Kamu lihat datanya aja nggak ada. Apa yang dibahas ini jelas. Hei, Oten lama kali. Cepatlah. Rokok lihat. Nah, ini umatmu udah galau nih ha. Facebook. Apa ini? Atau ku bahasa atau aku aja lah yang bahas apa yang mau kalian tanya ini nih. Sebentar, ini sebenarnya acara hari ini. Acara hari ini itu sebenarnya saya itu pengen sapa-sapa dulu. Setelah sapa-sapa baru nanti siarannya. Tapi ternyata kau sudah datang. Yaudah yang lain aja, kalau kamu nggak sama apa yang lain yang sering viral di sekarang ini apalah terserahmu lah selain itu. Ibnu Majah 1934 ya. Ibnu Majah 1934. Sebentar sabar ya. Ibnu Majah. Saya kalau hadis ini nggak saya hafal-hafal teman-teman. Iya maksudnya itu tidak masalah. Ibnu Majah tuh dia hadisnya sahih atau gimana? Itu dulu dibahas. Aduh. Nah ini dari lampu Islam nih. Nih ya, Ibnu Majah. Memangnya kalau hadis-hadis ini teman-teman, kenapa saya nggak terlalu ini? Karena mereka ini menolak. Lihat, ini buktinya nanti si Anu ini pasti nolak. Oke ya? Siap ya? Sudah siap ya? Sudah siap? Sudah siap? Baik, kalau sudah siap ya. Kita matikan dulu ininya sebentar. Efeknya kita matikan. Mana datang sahihnya? Ya, silakan kamu baca. Apa ini? Linknya aja silakan. Sini ya. Ini sudah dikasih kamu, nggak usah link baca. Apa nih?
Tadi kamu minta saya Nah, tunjukkan. iya, nah, Sekarang sudah saya tunjukkan. iya. Mau Arabnya atau Oke. Indonesianya? Mau Oke, Arabnya sabar. atau Indonesianya? Nah, Ayo. sebelum kita mulai lanjut, saya kan tentu saya nilai dulu apakah hadismu sahih atau tidak. Segini, Nah, udah saya bilang sama kamu. Kalaupun Ya. saya tunjukkan teman-teman, pasti dia nanti tidak akan terima Ya. kalau ini hadis sahih. Makanya bukan saya hadis bilang, diterima. sebentar, diskusi yang tertib. Bukan, Tadi kan saya bilang, teman-teman, kenapa saya membuang hadis-hadis ini dan tidak berminat saya bahas-bahas hadis? Karena ini dikasih pun hadis sama mereka Kamu tidak akan tahu percaya. hadis sahih nggak? Udah, sekarang kamu baca dulunya. Sekarang kamu baca dulu. Nggak usah, saya kualitas Sebelum hadis, sahih, saya sebelum dulu. sahih tidak, baca dulu. Baca dulu Ngapain sebelum. itu tentu. Kita buang dia teman-teman atau bagaimana? Sekarang kamu mau baca nggak? Mau baca nggak? Tadi kamu minta. Apa dulu? Tadi kamu minta. Kualitasnya dulu. Sebelum kualitas dibaca dulu. Sebelum kualitas baca dulu. Kualitas ngapain dulu dibaca kualitasnya? Saya cari dulu. Oke, kamu on cam. Kamu on cam dulu. On cam dulu. Nah, itu dulu, saya cari dulu. Nggak tahu tak? Ya, kamu on cam dulu. On cam dulu. On cam dulu. Hadis Ibnu Majah 1934. Memang kau luar biasa. Kalian ini sangat luar biasa. Sungguh kalian ini orang-orang yang nekat. Dan tiadalah kamu ini selain daripada orang-orang yang nekat. Sabar cuy. Santai aja lu. Lu ngapa-ngapain tadi saya tunggu kan? Ini giliran saya lu tunggu. Baik, silakan kamu on cam dulu. Apundo. Apa pundau? Tapi on cam-nya alasan kau. Tadi kau bilang on cam, sekarang kau bohong. Kau berani on cam enggak? Iya, berani nanti. Silakan on cam. Sabar dulu. Sungguh mereka ini adalah orang-orang yang nekat dan mereka ini adalah tempatnya di laut yang berwarna kuning. Ingat apa Bundo ya? Kamu tadi maksa-maksa, tunjukin. Terus sekarang kamu ribut membahas tentang sohi tidak sohihnya. Terlepas dari itu sohi atau tidak sohi, saya suruh kamu baca dulu. Kamu on cam dan kamu baca dulu hadis ini. Silakan. Iya, bentar. Sungguh kamu ini orang-orang yang rugi, pemirsa. Dan tiadalah kamu melainkan adalah orang-orang yang nekat. Maaf ya teman-teman ya, saya kalau soal hadis-hadis ini, saya teman-teman memang tidak berminat teman-teman. Kenapa? Makanya saya kalau suruh nunjukin hadis itu saya nggak tahu nomornya, nggak tahu ininya. Iya. Karena sekalipun teman-teman sudah kita bawakan, tidak akan diterima oleh mereka. Tidak akan diterima. Ya. Makanya saya berhenti membahas-bahas hadis. Karena sekalipun sudah dibawa, tidak akan diterima. Gitu loh. Gini. Oke, sekarang gini, saya minta kau on cam. Sesuai dengan janjimu. On cam. Silakan. Udah on cam saya ini on cam nih. Nah, baik, terima kasih. Jangan ditutup kameranya, jangan ditutup. Sekarang begini Apundo, kita diskusi yang baik. Ya, jangan kenapa saya ini sudah saya on cam nih. Silakan kamu baca. Ya, itu kemana? Iya, itu hadisnya nggak sahih. Kok nggak sahih? Sebentar. Saya tidak mengatakan, dengar. Saya tidak membahas sohi tidak sohihnya hadis. Saya minta kamu baca dulu. Di mana di sini ada tidak sohihnya? Ya hadis itu nggak doif gimana? Coba mana? Siapa yang bilang doif? Siapa yang bilang? Ini kan ada saya cari di sini. Mana? Siapa yang bilang doif? Siapa? Ya karena udah ada. Namanya siapa? Namanya siapa yang bilang doif? Hadisnya itu nggak diriwayatkan oleh Mana? Coba tunjukin. Coba balik kameramu ke layarmu dan tunjukin sama saya kata-kata yang mengatakan hadis itu doif. Mana? Tunjukkan kata-kata mana dalil itu yang sahih. Tunjukkan pula dulu. Di sini tidak ada kata-kata doif. Saya bacakan. Saya bacakan. Sebentar, saya bacakan. Aja sesuatu yang apapun dengar. Mau saya bacakan nggak? Saya bacakan dulu. Bacakan. Takut. Gemetar, teman-teman. Itu doif. Gimana cara membahas? Gemetar, teman-teman. Dia ngeri.
Ngeri dia mau saya baca hadisnya, ngeri. Ngeri. Nah, kamu nggak nunjuk aja. Kamu nggak berani tampil muka, kita lempar dia ke laut. Kirim dia ke laut yang berwarna hitam. Sudah saya tunjukin hadisnya, kamu ribut sekarang. Kenapa kamu termasuk orang-orang yang nekat mengatakan hadis ini tidak sahih? Hah? Kenapa? Telah menceritakan kepada kami dalam kurung Abu Salamah Yahya bin Khalaf berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Ala dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, dari Aisyah. Dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan dan seterusnya, panjang ya. Nih, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku ketika Rasulullah SAW wafat. Kami disibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Giliran gua tunjukin hadisnya, kamu ngeles. Kamu mengatakan itu dhaif, kamu mengatakan itu palsu. Ya, bentar lagi kamu katakan ten yang memasukkannya. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Ya, sungguh kamu termasuk orang nekat. Kamu sendiri yang minta hadis itu. Ya. Sekarang tunjukkan ulama siapa namanya. Balik aja kameramu, tunjukkan siapa di situ yang mengatakan bahwa hadis itu tunjukkan situ sahihnya. Kamu tahu nggak? Ini Ibnu Majah. Ibnu Majah. On cam dulu. Sebentar, on cam dulu. On cam saya ini. Silakan on cam. Kan ya kan? Saya kan kick kan? Apapun dengarkan. Selama kamu diskusi tertib dengan saya tidak akan pernah meng-kick orang. Orang dipaksa sesuai keinginanmu tuh, jelas lah orangnya. Tahu nggak kamu pasal 1 ayat 1 di tempat saya ini? Bunyinya begini, dengarkan. Dan barang siapa yang masuk ke channel Edis TV dengan membawa alcongor, maka tempatnya adalah di laut yang berwarna hitam. Yang lain aja dibahas. Itu jelas Nandar lari gara-gara ini. Gimana sih kamu? Nandar lari gara-gara ayat ini. Kenapa kamu nekat sekarang? Seumur hidup aku udah 38 tahun umurku, gak pernah aku dengar ini nih. Iya, karena kamu termasuk orang-orang Islam yang awam. Itu dong. Yang tidak tahu apa-apa. Kamu tahu nggak ini yang paling terkenal nih. Yang paling terkenal ini padahal hadis palsu nih. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang malsuin ini? Siapa yang malsuin? Enggak, siapa yang malsuin? Oten. Enggak, siapa yang kamu bilang? Justru saya tanya sama kamu, siapa yang bilang ini palsu? Di dalam ini Ibnu Majah nih. Ibnu Majah ada teks Arabnya. Ibnu Majah itu lahir tahun 2009 dengan nama lengkap Abdillah Muhammad. Ya, sekarang dia jelek-jelekin Ibnu Majah, pemirsa. Dia jelek-jelekin Ibnu Majah. Itu yang dhaif. Aduh, luar biasa. Kamu luar biasa. Gimana Mubas? Hadis-hadis sendiri, kamu ingkari sendiri. Hadis-hadismu sendiri, sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Bukan masalah nekat ya, kamu lihat. Oke, mana? Tunjukkan di situ mengatakan bahwa hadis itu palsu. Mana? Tunjukkan. Ini kan dia palsu nih. Sebentar. Saya tanya sama kamu, tunjukkan yang mengatakan bahwa hadis itu palsu. Mana? Tunjukkan hadis itu dinyatakan sahih. Tunjukkan itu. Justru karena ini dimuat di dalam Ibnu Majah, berarti hadis ini sahih. Kamu ini gimana sih? Diperdebatkan. Mana mau mendebatkan sesuatu yang udah, sekarang gini. Baik, sekarang gini. Masalah itu sahih atau tidak sahih, kamu menerima itu palsu, itu urusanmu. Yang jelas hadis itu tertulis sebentar saya lagi ngomong. Yang jelas hadis ini tertulis di dalam Sunan Ibnu Majah, nomornya sebentar. Nomornya nih 1934. Ya, nomor 1934 hadis riwayat Ibnu Majah. Mau kamu bilang ini palsu, itu urusanmu, ya. Itu pendapat pribadimu. Bilang asli itu urusanmu juga gitu. Jadi yang bilang ini palsu siapa?
Apa? Kamu memfitnah. Yang bilang ini asli adalah Ibnu Majah. Kalau Ibnu Majah bilang ini palsu, pasti dikatakan, pasti tidak dimasukkan. Luar biasa kamu. Udah. Oke. Mau saya kasih kamu hadis pendukungnya. Bukan cuma satu ini. Baik, sebentar. Saya kasih hadis pendukungnya. Sebentar, saya kasih. Ini yang membuat Nandar lari. Gimana sih kamu? Lari kamu yang kick saya tadi. Nandar. Ini orang. Kamu tahu nggak sih ceritanya? Tadi kan saya bilang, Apopulo, dengar. Tadi kan saya bilang. Loh, ini orang gimana sih? Kamu tahu nggak ceritanya? Ceritanya tahu nggak kamu dari awal gimana? On cam. Si Nandar, saya lagi cari hadisnya sebentar. Si Nandar. Tahu saya Nandar itu apa? Kau aja nggak tahu. Si Nandar kau nggak tahu. Jangan kalau diskusi itu samakan dulu persepsi apa yang mau dibahas. Kualitas yang dibahas tuh sama dulu gitu. Jadi jangan kamu cari-cari sesuatu yang nggak ada korelasinya dengan hal lain, kamu jadikan topik dan kamu paksa orang ngaku itu aneh gitu. Ini anak anggota-anggotamu pun jadi gila-gila aja. Gimana caranya? Nggak bisa kamu. Apa yang mau debatkan sesuatu hal yang kita nggak sepakati dulu gitu. Makanya Al-Quran aja yang jelas-jelas nggak bisa diperdebatkan. Udah kalau kamu mau itu ya utuh, jelas dia. Baik. Turunkan. Nih, sebentar. Nggak usah. Nih, lihat nih. Saya tambahkan kamu hadis yang lain lagi nih. Ini juga dari hadis. Bisa nggak kamu baca Arabnya? Ya hadis apa nih? Ini tujuannya apa nih? Hadis apa? Siapa dulu? Kok tujuan sih? Kamu kok nanya tujuan? Ya hadisnya hadis siapa? Nih, saya besar nih. Sunan Ibnu Majah. Lagi nih. Ini tapi lain ini. Ini bahasa Inggris ya. Kita terjemahkan. Sahlah binti Suhail datang kepada Muhammad dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku melihat di wajah atau raut tidak suka di wajah Abu Hudzaifah." Siapa Abu Hudzaifah itu? Abu Hudzaifah adalah suaminya sendiri. Ketika Salim masuk ke rumah, kemudian Muhammad berkata, "Susuilah dia." Siapa dia? Si Salim yang sudah dewasa itu. Lalu dia, si Sahlah binti Suhail tadi berkata kepada Muhammad, "Bagaimana mungkin saya menyusui dia? Dia adalah orang yang sudah dewasa." Dan Rasulullah berkata, "Aku tahu dia sudah dewasa." Nah, setelah peristiwa itu, lalu datang lagi lah si Sahlah kepada Muhammad dan berkata, "Saya tidak pernah lagi melihat raut wajah tidak suka," maksudnya cemburu ya, di wajah Abu Hudzaifah setelah itu. Nih hadisnya. Jadi menyusui orang dewasa, hadis tentang menyusui orang dewasa bukan cuma 1-2. Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa kamu nekat mengatakan bahwa hadis ini palsu? Jawab. Hadisnya palsu yang mana loh? Hadis itu palsu gitu. Kamu dari tadi memalsu-malsukan hadismu. Gimana kamu? Saya lihat dulu. Apa ini yang versi berapa nih? Sahlah, gini aja, kata kuncinya kamu ketik aja, Sahlah binti Suhail, kemudian hadis menyusui orang dewasa. Hadis nomor berapa? Hadisnya sudah dulu nomor berapa? Oh baik. Namanya hadis itu nomornya beda-beda. Kamu gimana sih? Nomor hadis itu beda-beda. Isinya aja yang kamu cari. Kalau nomor itu, hadis itu gitu. Penomoran hadis itu dibikin kapan? Kamu tahu nggak kapan penomoran hadis dibikin? Penomoran hadis itu, nomornya beda-beda. Aduh, ini orang ini. Apa yang kata-katanya? Nomornya memang beda-beda. Isinya aja yang kamu mau. Kata-katanya begini. Ketik aja. Sahlah binti Suhail. Ya, SH. Sahlah binti Suhail. Kemudian Abu Hudzaifah. Oh, kamu sama istilah Arab aja kamu gak ngerti. Nah, terus hadis gitu aja, hadis sahih gitu. Pasti langsung muncul itu hadis. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Dikasih tahu hadisnya kamu terkaget-kaget. Makanya kalau jadi orang Islam jangan kerjanya hanya manggut-manggut saja.
Inilah akibatnya kalau jadi orang Islam tidak pernah belajar sama Pak Guru Edis TV. Ketemu nggak? Ya, itu ketemu itu dia pasti. Udah ketemu kan? Ketemu kan? Ketemu dia tapi takut dia membacanya pemirsa. Saya belum ada membaca, masih lihat dulu gimana cara. Oke, silakan kamu baca. Silakan kamu baca. Apa ini? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Apa Kok ini? bisa-bisanya gitu loh kamu itu melawan Edis TV dengan modal-modal orang awam seperti ini. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat kalau begini. Baca dulu, jangan bisik-bisik, nggak boleh. Baca, dibaca. Malu kamu. Apapun dong. Iya, dibaca dulu, dibaca. Tenang dulu, kalian kamu saya diam loh, tenang dulu. Ini malu dia. Ternyata ada bener yang dibilang Edis TV, sialan dalam hati dia. Di dalam hati dia lagi ngomong-ngomong itu, ternyata beneran ada tuh hadisnya kata dia. Kamu bahasnya apa? Baca. Coba baca. Bersuara bacanya. Saya harus memahami ini dulu. Sebelum kamu pahami dibaca dulu. Nah, yang kamu bahas nih apa dulu? Yang kamu bahas apa sekarang nih? Tentang Sahlah binti Suhail yang datang mengadu kepada Muhammad karena suaminya cemburu. Suami cemburu di mana suami cemburu nih? Di wajah mukanya itu ada raut ketidaksukaan. Raut ketidaksukaan itu maksudnya cemburu. Dia cemburu karena apa itu dulu gitu. Makanya cemburu karena dengarkan. Cemburu teror kayak gitu. Cemburu. Baik, cemburu. Saya hafalin. Tunggu. Baik. Hafalin gimana? Orang kamu aja baru tahu ini kok. Kamu seharusnya berterima kasih kepada Edis TV karena kamu tahu ini setelah kamu gabung dengan Edis TV. Oke, dibacakan dulu. Kami mau dengar. Bacakan. Tunggu sebentar, saya memahami dulu. Kasih saya waktu. Tunggu ntar. Saya matikan video. Sebentar. Sungguh orang-orang awam ini pemirsa, mereka ini adalah contoh. Orang kamu kasih berpikir gimana caranya dari diskusi. Baik, kita tunggu. Kita baik hatilah dulu pemirsa sekali-kali ya. Oke. Kita kasih dia kesempatan teman-teman ya. Endang Sunandar saja gurumu sudah lari dari Edis TV. Apalagi kamu yang baru mendengar hadis ini. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Silakan. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Keburu Belanda datang. Zuma aja lari. Nandar lari. Siripa lari. Ada anak unyuk-unyuk berani-beraninya menghadapi Edis TV. Silakan. Jangan lama-lama. Setahun nanti dia. Setahun. Apa sebenarnya? Coba baca dulu, dibaca. Silakan Kem. Gini, kamu nggak beri kesempatan orang gitu. Bukan yang dari tadi kau diam kok. Dari tadi kau diam. Kok nggak beri kesempatan? Kau kan diam. Kalau kau ngomong-ngomong baru ku kasih kesempatan. Silakan. Bacakan. Tuh, disuruh baca bengong. Bukan baca. Ngapain kamu suruh baca? Yang kamu perdebatkan apa sebenarnya poinnya? Di situ ada Sahlah binti Huzaifah. Sahlah binti Huzaifah, terus. Oke, dia datang kepada Muhammad. Ngomong bahwa di raut wajah Abu Huzaifah, yaitu suaminya sendiri, terlihat wajah ketidaksukaan karena apa? Karena ada yang namanya Suhail. Dia sering bolak-balik masuk rumah. Karena dia sudah dewasa. Suhail kenapa dia bolak-balik rumah? Apa tuh maksudnya? Karena si Suhail itu budaknya si Abu Hudzaifah. Jadi Abu Hudzaifah ini kan punya budak laki-laki. Sudah punya anak angkat laki-laki. Dan dia sudah dewasa. Nah, karena dia sering keluar masuk rumah, cemburulah Abu Hudzaifah ini.
Nah, ngadulah istrinya Abu Hudzaifah ini yang namanya Sahlah binti Suhail itu kepada Muhammad, wahai Rasulullah, aku lihat di wajah Abu Hudzaifah ketidaksukaan karena Suhail sering keluar masuk. Terus Muhammad mengatakan, susuilah dia. Terus si Sahlah ngomong, bagaimana saya susui dia karena dia sudah orang dewasa. Lalu Muhammad ngomong, saya tahu dia orang dewasa. Nah, setelah itu dilakukan, si Sahlah datang lagi kepada Muhammad, wajahnya tidak lagi cemburu. Paham? Bener nggak yang saya bilangin? Ya, ini pertanyaannya adalah karena ada Nabi membolehkan menyusui orang yang dewasa. Iya, kemudian di hadis lain Aisyah ngomong, dulu ada ayat tentang rajam dan menyusui orang dewasa 10 kali. Ini satu paket. Itu satu paket hadisnya. Yang kamu bilang nyusu tadi itu aja dulu selesaikan dulu, bahwasanya ada budak yang keluar masuk ke rumah yang cemburu suaminya, kan itu intinya kan? Iya, dan itu didukung oleh hadis lain. Dan itu didukung. Itu dulu, gak usah penceng-ceng yang lain. Yang satu ini bahas pokok. Pertanyaannya, kenapa ayat menyusui orang dewasa hilang dari Quran? Hilang dari Quran, Nah, ini makanya. Ini makanya kau itu orang yang nekat. Disuruh pertanyaannya, tapi kau nggak mau nyimak. Mana ada di Quran itu, congor, bodoh. Ya, lihatlah. Justru itu yang saya tanyakan. Kemana ayat itu pergi? Kamu pertanyakan apa? Kalau kamu pertanyaan kenapa hadis itu? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Nggak tahu apa yang dibahas, kamu nekat datang kemari. Coba, apa Polo? Kamu tahu nggak selama ini kita bahas ini, kamu tahu nggak lagi bahas apa kita? Kamu dikelurkan dulu. Oten-oten semuanya, gini ya. Yang dibahas ini hadis, tapi dia menganggap ini hilang di Al-Quran, itu dua hal yang berbeda ya. Kok dua hal yang berbeda? Yang saya tanya itu, kenapa ayat-ayat menurut hadis itu, ayat menyusui orang dewasa? Itu bukan ayat menyusui, itu hadis. Ya ampun Tuhan. Tadi kan kita bahas Ibnu Majah mengenai Aisyah yang ngomong ketika Rasulullah wafat. Dengerin. Waduh, ini sungguh luar biasa ini orang ini. Kamu denger nggak sih yang dibahas apa? Aisyah bilang waktu Muhammad meninggal, mereka itu disibukkan mengurusi jenazah Muhammad. Padahal ada ayat tentang menyusui orang dewasa yang ditaruh di bawah bantal. Hilang. Kamu paham gak sih? Mana ada ayat itu? Waduh. Ini sungguh-sungguh orang. Betul-betul lah kamu itu udah betul-betul. Kamu bilang saat Oke, nggak apa-apa. Sabar. Oke, kita ulang lagi nih. Ibnu Majah 13. Ini dengarkan dulu. Ibnu Majah 1934. Saya bacakan. Nih. Saya bacakan. Kamu ini sungguh-sungguh nekat kamu ini ya. Nih, saya bacakan nih. Apa lagi dekat? Aduh. Saya bacakan ya. Dengar dulu biar saya bacakan. Yang hilang itu dari mana? Makanya saya bacakan. Dengarkan. Telah menceritakan kepada kami Abu Salamah Yahya bin Kulaj. Kamu kameramu kenapa kau matiin? Ya, kamera. Aduh. Kalau sudah gemetar bilang, biar saya kasih tangga biar turun. Apa? Kameramu aja nggak ada. Aku nggak ada kamera sedikit pun nggak ada. Kamu mau lihat muka saya atau mau lihat hadis ini? Nah, udah langsung aja lah banyak. Saya bacakan. Yahya bin Kulaj berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Ala dan Muhammad bin Ishaq dan Abdullah bin Abu Bakar dan Amrah dari Aisyah. Dalam jarul yang lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Ibnul Qasim dari bapaknya dari Aisyah berkata, nih, perhatikan, pasang telingamu. Telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat,
kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk memakannya. Di hadis yang lain dibilang rayap. Ya, ada yang bilang rayap, ada yang bilang burung. Pertanyaan saya sama kamu, ya kan? Bagaimana mungkin kamu percaya ayat-ayat Quran itu terjaga sementara ayat tentang susu orang dewasa menyusui orang dewasa tadi hilang? Apakah kamu termasuk orang-orang yang nekat lagi setelah semuanya jelas? Nggak ada, susunya nggak ada. Kita harus sepakat. Barusan tadi dibaca persusuan. Gimana sih kamu? Gini loh. Oke, saya baca lagi. Saya baca satu kali lagi. Pemirsa, sabar. Sabar pemirsa, ini ujian. Sabar pemirsa, ini ujian. Sabar pemirsa. Ya, ini saya bold. Sebentar, saya bold dulu. Sebentar, saya bold. Saya bold dulu, saya bold nih ya. Biar ini nih. Nih. Udah lihat? Udah lihat yang saya bold? Nih. Hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk memakannya. Di hadis yang lain dikatakan rayap yang memakannya. Sekarang saya tanya sama kamu, ini yang bohong Aisyah atau Allah? Saya tanya balik. Jawab dulu pertanyaan saya, yang bohong Aisyah atau Allah? Tidak. Lebaran itu ada atau tidak? Justru karena sudah dimakan rayap ya. Lebaran itu ada atau tidak? Sudah dimakan rayap, dimakan burung. Iya, ada nggak? Itu dulu buktinya terus ada dulu. Buset nih orang. Dibilang dimakan burung. Di mana dia? Dimakan burung kok mana dia? Dimakan burung, Peang. Udah dibilang dimakan burung. Makanya saya bilang itu ngomong siapa gitu. Aisyah. Apa Aisyah siapa yang menarasikan Aisyah? Waduh, sungguh inilah ya. Sudah mulai dia akrobat mengingkari hadisnya sendiri. Hadis-hadismu sendiri, kamu ingkari sendiri. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Dan sungguh kamu ini termasuk orang-orang yang rugi. Apakah itu sahih gitu? Kita bahasnya dulu, apa yang kamu bahas gitu. Kalau memang ada persusuan apa yang dibahas lagi? Ada narasinya. Mengapakah kamu termasuk orang-orang yang nekat? Bukan nekat, gimana caranya kalau sesuatunya gak sahih dulu gitu? Gak sahih. Mau mana yang bilang itu gak sahih siapa? Yang bilang itu gak sahih siapa? Yang bilang itu sahih siapa? Yang bilang ini sahih para penulis hadis. Ada di dalam sahih ada Ibnu Majah. Ini mana udah dibilang Ibnu Majah. Ya ada. Logika hadis sebentar. Di dalam Sahih Bukhari misalnya tentang persusuan orang menyusui Suhail tadi, ya kan? Kemudian di hadis yang lain Ibnu Majah, Aisyah mengatakan bahwasanya pertanyaan saya itu begini, kamu percaya tidak bahwa Allah itu menjaga ayat-ayatnya, firman-Nya? Pastilah menjaga sampai sekarang ada berubah sama sekali. Aisyah, tapi di dalam hadis Aisyah bilang ada ayat-ayat rajam dan persusuan orang dewasa sebanyak 10 kali, tapi dimakan rayap. Hadisnya dari mana? Kan saya bahas dulu. Buset, ditanya lagi dari mana? Sabar dulu. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang yang apa ini, teman-teman? Tambahin. Gini. Dia tahu persusuan itu. Kalau kita bahas teknis dulu ya, teknis logika kita bahas. Dia tahu, anggap aja saya ikutin keinginanmu nih. Anggaplah Aisyah tahu ada ayat di bawah bantal. Nah, logika kita bahas. Kok anggaplah? Memang bunyinya seperti itu. Nah, tenang dulu kamu tenang dulu. Nah, teknis kita bahas logika kita pakai ini. Ada ayat di bawah dipan dari Nabi. Nah, Nabi meninggal, kan itu ceritanya tuh. Ya kan? Akhirnya karena disibukkan oleh Nabi yang meninggal, akhirnya makan rayap gitu ya. Ya, ada yang bilang dimakan rayap, ada yang bilang dimakan burung. Keserahlah mau kemana dia, kita bahas dulu. Kita bahas secara logisnya loh. Taunya Aisyah persusuan itu kalau dia dimakan rayap berarti apakah dia udah pegang dulu lembaran itu? Jelas, karena dia ngomong bahwa dahulu, nih saya bacakan ya, dahulu telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat dulu lah itu. Nanti kita bahas logisnya dulu, kamu bahas logis kan? Ayo bahas logis. Ketika dia bilang persusuan itu ada 10, kita bahas ya. Dia bilang ada 10 ayat gitu katanya yang tentang persusuan dan rajam itu ya.
Ya, kita bahas khusus ke rajam ada ayatnya, Pak. Kalau persusuan ini saya belum ketahui nih. Nah, 10 yang diambilnya itu apakah diambilnya di tangannya? 10 yang di tangannya maksudnya gimana? Ya, kan? Udah ditaruh Aisyah di bawah bantal kok gimana sih? Memangnya dia ngambil itu pakai kaki? Ditaruh di bawah bantal. Memangnya dia ngambil pakai kaki? Kan pakai tangan. Gimana sih kamu? Jadi teknisnya gimana ini? Dia tahu 10 itu di mana? Dengarkan apa Bundo yang terus-menerus mengingkari kebenaran. Dengarkan. Telah turun kenapa kau tutup kameramu? Sudah mulai malu kamu? Sudah mulai malu? Karyawanku nelponnya. Bentar, saya pakai telepon. Belum juga ada bantuan teman, sudah kau minta bantuan teman. Makanya kalau minta bantuan teman, call a friend, bilang dulu. Kan ada 3 pilihan itu. 3 pilihan. Kalau pernah nonton Who Wants to Be Millionaire, tahu nggak? Milioner. Oh, kamu ini termasuk orang-orang yang nekat. Sabar lagi sebentar. Udah dikasih tahu bocoran jawabannya kan? Ini jawabannya, hadisnya itu memang sahih katanya. Karyawanku nelpon goblok. Sungguh pemirsa. Halo. Ya, ini ada Edis TV nih, Bang. Dibikin babak belur kita, Bang. Gimana nih, Bang? Ternyata bener Bang hadisnya. Iya. Aduh. Itu mau pantau bilangnya itu. Lembaga siapa itu enggak tahu, Pak. Oh, si Ripa nelpon dia, si Ripa. Si Ripa dari Bukit Tinggi sedang menelepon. Oh. Panyang kepala nih Panyang. Dia bilang hadis di Panyang, ambo Panyang. Nah, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ya kan? Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Pertanyaan saya sama kamu, yang bohong di sini Aisyah atau Allah? Jawab. Kita nggak bahas Aisyahnya dulu, nggak bahas. Silakan. Kita bahas teknisnya dulu. Silakan. Kenapa bisa ada narasi seperti itu? Gimana teknisnya itu burung masuk itu gimana teknisnya? Ketika burung masuk itu apa nggak kelihatan atau gimana? Iya, tanya sama Aisyah. Urusan saya Aisyah yang ngomong gitu kok. Pokoknya itu yang ngomong gitu Aisyah. Yang ngomong gitu Aisyah. Loh, kamu tanya sama Aisyah, bukan tanya sama saya. Yang jelas di sini Aisyah melaporkan itu. Makanya cari sesuatu yang kok nggak ada. Sebentar, saya naikkan satu orang nih. Saya naikkan satu orang untuk membantu kamu. Burungnya gimana? Saya naikkan satu orang untuk membantu kamu. Membantu kamu. Mana cara menaiknya? Sebentar. Aljabar, Muslim? Udah bahas ini. Muslim? Ya, silakan Kem, Bang Aljabar. Sebentar, silakan Kem. Sebentar, apa Bundo? Sebentar. Biar kita konfirmasi dulu pernyataan Aljabar. Aljabar, sebelumnya saya mau tanya dulu, hadis itu benar ada nggak? Kalau tertulis sahih, ya sahih. Kenapa? Nah, sahih itu, sahih. Tunggu, dia jawab. Sebentar, apa Bundo? Ini Aljabar Muslim, dia bilang sahih, kamu bilang doi. Yang manakah di antara kalian yang seorang pendusta? Pantaslah kalian saling mendustakan satu sama lain. Jangan dilaga ini. Kok jangan dilaga? Temanmu bilang, dia bilang palsu. Iya nih. Gimana saya buat data nih? Temanmu bilang palsu. Gimana? Ayo. Burung ngambil gini ya? Silakan Al-Majabar. Silakan Al-Majabar, jelaskan dulu. Sebentar apa Bundo? Kasih dia penjelasan dulu. Tunggu dulu. Ya, silakan. Muslim tunggu dulu. Silakan. Jadi begini. Jadi kalau itu dimakan kambing atau apapun itu, nggak ada bunyi kambing. Nggak ada yang bunyi kambing. Yang bunyi itu rayap atau burung. Oh, rayap. Oke. Dimakan rayap ataupun burung. Menurut kamu ayat itu dihafal Aisyah atau tidak? Kita nggak bahas ayat itu dihafal atau tidak. Yang kita bahas ada ayat yang hilang. Kenapa?
Iya. Kalau Kok aneh sih pertanyaanmu? Yang dibahas itu bukan dihafal, tetapi hilang. Dimakan rayap. Ayo. Tetapi dihafal Aisyah. Tapi dihafal Aisyah, mana buktinya? Nih, buktinya nih. Kamu lihat nih, melotot nih matamu Edis. Silakan Walaupun bacakan. itu dimakan rayap Edis. Oke. Walaupun itu dimakan rayap, tapi Aisyah masih membacanya. Nih. Apa? Bunyinya apa? Bunyinya apa? Muslim 263. Ya, tenang dulu. Santai, jangan panik. Nih. Nih ya, baca Edis ya. Ini matamu melotot-melotot, lihat nih. Kamu bilang ayat itu tidak diketahui Aisyah nih. Semuanya pasti suka. Adalah posisi sang suaminya di bawah tuh biasanya suaminya di bawah dan posisi sang istrinya itu di atas. Tapi tidak seperti itu juga sih terkadang. Jadi intinya dari gaya 69 itu adalah apakah boleh sang suami itu maaf sampai menjilati ataupun menghisap klitoris sang istrinya, dan ketika melakukan hubungan itu sebaliknya sang istri pun maaf sekali ya dengan bahasa yang saya sampaikan sampai mengulum Mr. P gitu, sehingga tidak sebetulnya tuh tidak membutuhkan akan penis yang besar ataupun yang panjang sebetulnya untuk Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah Ayat itu dihafal atau tidak? Yang kita bahas ada ayat yang hilang. Nah, lalu kamu menunjukkan hadis ini. Dulu 10 kali persusuan, lalu dinasak menjadi 5, dan masih terbaca seperti itu. Yang 5 itu, betul? Oke. Oke, mana? Yang 5 itu, ayat berapa? Tunjukkan sama saya, mana? Gantian ya, gantian. Mana dulu? Yang 5 itu mana? Ya, tunggu dulu. Iya, ini mau saya tunjukkan. Mana? Waduh, panik dia teman-teman. Tunggu dulu. Saya sudah baca Quran 13 tahun, saya tidak pernah ketemu begitu, mana? 13 tahun saya lamanya membaca Al-Quran, saya belum pernah ayat yang menyusul orang dewasa, mana? Aduh, ya ini mesti jelaskan, jangan dipotong dong. Oke ya, jangan dipotong ya. Tunggu saya sampai selesai menjelaskan, oke? Sepakat nih, jangan dipotong ya. Silakan. Okay. Jadi Edis, jadi teman-teman sudah terbantahkan pernyataan Edis walaupun itu hilang dimakan rayap tapi diketahui Aisyah. Oke. Yang kedua, nih, Edis menanya nih. Nah, ini kan menjadi 5 ayat. Ini mana ayatnya Jabar nih? Edis, ayat penyusuan ini 5 kali khusus untuk Salim. Mana buktinya? Iya, mana ayat Qurannya khusus untuk Salim, mana? Ya ini nih. Itu khusus Surat untuk berapa? Salim. Surat berapa, ayat berapa? Nih. Mulai panik dia teman-teman. Kok mulai panik? Nih. Surat berapa, ayat berapa? Ya, santai dulu saya bacakan. Ayat 5 susuan itu, 5 ayat susuan itu khusus untuk Salim. Mana buktinya? Nih. Muslim 2641. Kita baca ya. Oke, sepakat ya. Nih. Edis itu udah bahas dulu, Edis. Kamu bahas lagi nih ya. Dari ini aja ya, saya baca ya. Tunggu. Panik. Ini telah mengabarkan kepadanya bahwa ibunya yaitu Ummu Salamah, istri Nabi SAW berkata, para istri Nabi SAW enggan memberi kebebasan masuk rumah mereka bagi anak-anak yang telah dijadikan mahram karena susuan. Oke, ini ayat susuan ya. Oke. Dan kami berkata kepada Aisyah, demi Allah, kami tidak melihat hal ini kecuali hanya sekedar keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW khusus untuk apa nih, Edis? Siapa nih? Khusus untuk siapa nih?
Yang ditanya Untuk Quran, salim. Peyang ini orang lari Itu kemana-mana khusus sih. untuk salim. Aduh. Mana ayatnya Ayat dalam itu Quran? Ayat itu khusus untuk salim, bukan untuk sekarang ini. Ini jelas Ini ya. Al-Jabar nih Ayat peyang itu atau khusus saya sih untuk yang salim peyang loh. teman-teman? Aduh, Coba teman-teman ini yang peyang teman-teman ini saya gini ya. atau si Aduh. Al-Jabar ini? Al-Jabar, kamu Ini kan dengar sebentar gantian lihat satu-satu ya. siapa Sebentar. tadi? Apa itu? Itu khusus ayat untuk salim atau tidak nih? Oke, Untuk salim sebentar. kan? Oke, Biar kalian dua banyak dulu ya. saya laga. Khusus Sebentar, untuk kalian dua salim dulu ya. saya laga. Sebentar. Laga. Jadi Dia Al-Jabar boleh sebentar. belaga. Aljabar Dia boleh itu hadis itu belaga. sahih ya. Hadis itu sahih ya. Sebentar, sebentar. Sahih. Oke, apa Pundo? Kamu bilang palsu hadis itu tadi. Mulai balik lagi. Enggak, dia, sebentar saya tanya dulu. Apa Pundo? Lompat lagi. Hadis itu palsu tadi kamu bilang? Gini, Enggak palsu enggak tadi kamu bilang? Santai kalau aja. kamu menganggap semua pengetahuan orang tahu semuanya, itu salah besar. Mulai ngeles. Apa Pundo pertanyaan terakhir sama kamu. Hadis itu Terakhir, saya tanya kamu tadi. Tadi kamu palsu-palsuin nggak itu? Tadi kamu palsu-palsuin nggak? apanya? Hadis tadi. Hadisnya palsu gitu. Kan bukan yang itu. Pura-pura lagi kamu sekarang. Tadi kamu palsu-palsukan nggak? Jangan gitu, Edis. Jangan Apa Pundo melanggar, sekarang Edis. saya? Tadi kamu palsu-palsuan nggak? Panik. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kalau dia nggak jawab, biar si Al-Jabar yang di sini. Oke, apa Pundo pertanyaan terakhir? Oke. Betul tidak kamu palsu-palsukan tadi? Apanya? Wah, kirim. Dan orang-orang seperti ini tempatnya adalah di laut yang berwarna hitam. Ya. Jadi Barusan Edis, tadi kamu. Oke, sebentar. Al-Jabar, terima kasih kamu sudah mengatakan bahwa ini hadis ini sahih. Gini Al-Jabar, dengarkan. Oke, ini untuk Dengar, salim. sebentar. Edis. Sebentar. Ayat susuan itu khusus untuk salim. Al-Jabar, Oke. sebentar. Tadi kita baca dalam hadis bahwasanya walaupun ayat itu dimakan rayap, tapi Aisyah masih ingat. Ya, masih ingat. Dan ayat itu dinasakh menjadi 5 ayat. Sudah? 5. Oke. Oke. Sekarang tunjukkan sama saya 5 ayat tentang menyusui orang dewasa yang kata Aisyah itu masih terdapat dalam Quran. Mana? Oke. Jangan Surat potong ya. berapa, ayat berapa? Biar saya tulis di sini. Ya, tenang dulu, jangan panik, jangan santai. 5 ayat itu, Edis, khusus Mana untuk ayat salim. berapa? Ayat berapa? Loh, ini Surat kan khusus berapa, untuk ayat berapa? salim. Ini Waduh. teman-teman, nggak bisa diskusi. Ini nih, ini Itu kayak khusus gini untuk diskusi salim. macam apa ini? Waduh. Kamu bilang untuk salim yang kamu buka hadis apa Iya, Quran? ini datanya ini. Ini datanya. Yang kamu buka hadis apa Quran? Menerangkan. Itu hadis apa Quran? Menerangkan. Tunggu dulu. Yang menerangkan ayat susuan Al-Jabar, itu. kamu ayat ini susuan orang-orang itu yang khusus untuk nekat atau salim. pura-pura pengasih. Jangan Aduh, pura-pura nggak bisa diskusi. dengarkan. Jangan nggak bisa pura-pura Al-Jabar dengarkan. Dengan segala hormat sebagai tamu kamu saya hormati di sini. Tadi kita sudah sepakat bahwa ayat itu masih ada di dalam Quran. Betul atau tidak? Oke, itu dia diketahui Aisyah ya. Oke, masih ada dalam Aisyah. Quran. Sampai sekarang berarti masih ada. Sampai sekarang masih ada dalam Quran. Lihat hadisnya ini, bukan lihat. sekarang ini. Ini itu dari Aisyah nih. Aisyah sendiri mengetahui. Jangan yang nasak tadi, yang dinasak tadi, yang jadi 5. Mana? Bukan yang ini, bukan yang tadi. Loh, ini kan dia yang tadi. Oke, kita baca sebentar, saya bacakan. Oke, biar saya bacakan. Sekarang. Oke, ini ya. Oke, nih. kita baca isinya. Ini kan Aisyah diketahui. berkata, lulus. Iya, ini Aisyah sendiri ya. Aisyah sendiri yang mengetahui ya. Aisyah sendiri mengetahui. Aisyah dia berkata nih, Aisyah sendiri mengetahui. Dahulu dalam Al-Qur'an susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah 10 kali. Ingat ya, 10 kali ya ayat susuan ya. Kemudian hal itu dinasakh menjadi 5 kali. Oke. Lalu Rasulullah SAW wafat dan ayat-ayat Al-Quran masih tetap dibaca seperti itu, dibaca oleh Aisyah ya, bukan kepada kita ya. Aisyah. Nah, di hadis yang berikutnya, ketika Aisyah menemui istri Nabi, nah yang banyak saksinya mengatakan ayat itu khusus untuk salim. Ini. Oke, pertanyaan saya masih ada nggak ayat itu dalam Quran? Jelas ya datanya, Edis. Kamu nggak usah Nggak, yang saya basi. tanya, Kamu nggak ini usah orang basi. gimana Edis sih? itu khusus. Kita nggak ributin itu Al-Jabar. Yang saya tanya ayatnya masih di dalam Quran nggak sekarang? Loh, kalau untuk salim, Kok lu? pada sekarang ini.
Loh, Berarti itu kan nggak khusus ada untuk lagi salim. dalam Quran, Peang. Iya memang nggak ada lagi karena khusus untuk salim. Berarti sudah Aduh. hilang. Gimana sih kamu? Bukan untuk umat gini ya, bukan untuk umat Buset, sekarang ini ini. orang Edis, ini. tapi khusus Aljabar, khusus ayat itu untuk ditaruh di salim, mana? nggak usah Sebentar, framing. sebentar. Nggak usah Saya tanya sama framing. kamu. Ayat ditaruh di mana? Ayat itu ditaruh di mana? Itu diketahui Aisyah. Enggak, ditaruh di mana? Bukan diketahui, ditaruh di mana? Loh ini dia nih diketahui Aisyah nih. Waduh. Sungguh mulai kamu di-framing. ini termasuk Teman-teman, orang-orang mulai yang di-framing, nekat. mulai di framing. Itu khusus Aljabar, ayat, itu dengarkan khusus untuk Aljabar. salim. Waduh. Aduh, sampai batuk Bukan saya untuk- pemirsa. Bukan untuk yang gini. Aduh, Bukan batuk untuk- pemirsa. Kirim dulu teh hangat bukan itu untuk- pemirsa. aduh. Kirim dulu Edis, teh hangat, itu teh khusus hangat. untuk salim, bukan untuk umat sekarang ini, Edis, bukan untuk umat Islam seluruhnya, tapi khusus Waduh, untuk salim. Nah, belum datang ketika teh itu hangat. untuk salim, Wah, berarti tidak mantap. ada untuk Dikasih teh sekarang hangat, ini. makasih. Langsung dapat teh hangat. Makasih, Bang. Gini, dengarkan Aljabar. Yang ditanyakan kalau ayat itu dia masuknya ke Quran atau ke hadis? Itu belum menjadi buku, Edis. Itu masih diketahui Aisyah. Aljabar. Oke, dihafal sama Aisyah. Berarti hafalan Aisyah itu harusnya masuk Quran nggak? Ini belum jadi Bukan buku. belum. Saya nggak nanya belum. Harusnya masuk Quran nggak? Ya, khusus untuk salim, ya tidak ada Buset. sekarang ini. Kenapa? Karena itu khusus untuk salim. Loh, Buset. itu khusus Eh, untuk salim. Kalau berarti ayat tidak untuk umat. oke. Aduh. Kalau ayat berarti nggak dimasukin Quran. Belum jadi buku. Ini nih jelas. Ini di sini belum jadi buku. Aduh, nggak usah framing. Nggak usah framing luar ketawa, Edis. biasa, Kamu itu udah pemirsa. panik. Luar Edis, biasa. kamu itu udah panik. Luar Tunggu. biasa. Kamu udah panik. Nah, kamu framing ketawa-ketawa padahal yang jelas ini masih Aljabar, diketahui Aisyah. Belum dengarkan menjadi Aljabar. buku. Aljabar. Belum menjadi kitab nih, Edis. Belum menjadi Justru kitab. itu berarti ayat itu sudah hilang dari Quran. Masalah Aduh, itu nggak pasti hanya ya. spesial untuk salim kah? Oh itu spesial untuk siapa? Bukan itu yang kita bahas. Ayat itu sudah nggak ada lagi di Quran. Ini Des, saya tanya ya. Ini yang diketahui Aisyah udah menjadi kitab atau belum? Saya tanya kamu. Justru itu tidak sempat dimasukkan justru ke itu, kitab. justru itu. Berarti hilang. Gimana sih kamu? Aduh, nggak paham juga. Teman-teman, gini. Buset nih orang ini, buset. Sungguh luar biasa. Edis, ini terakhir ku jelaskan Edis ya. Sudah jelas-jelas ayat tentang rajam, tentang menyusui orang dewasa 10 kali, lalu dinasak menjadi 5 kali. Nah, pertanyaannya ayat tentang Ya. persusuan 5 kali mana? Di dalam Quran mana? Oke, gini teman-teman ya. Ayatnya Sungguh itu kamu termasuk Tunggu. orang-orang yang Khusus nekat. untuk salim. Nah, Jangan dibilang untuk untuk salim salim. lagi. Ya udah Loh, untuk salim. bukan. Nggak usah dibantah. Bukan untuk Saya tidak Tunggu, membantah santai. itu untuk salim. Bukan Saya tidak untuk membantah. umat Islam. Sekarang kemana? Oke. Ayatnya kemana? Seluruhnya. Oke deh. Itu Edis, ayatnya khusus untuk salim, bukan untuk umat Islam seluruhnya. Nah, kamu katakan, Buset. Itu mana? Nih, Oke, lalu kenapa? Gini, Lalu ini kenapa masih- ayat yang Ah. untuk Hafsah? Dengar. Lalu kenapa ayat yang untuk Hafsah dan Aisyah ada di Quran? Kenapa nggak dibuang aja itu? Kalau itu khusus untuk Hafsah. Coba. Maksudnya Kenapa itu nggak gimana? dibuang? Yang mana? Coba poinnya apa coba? Yang mana kamu tunjukkan? Sungguh Ayat berapa? kamu termasuk orang-orang Ayat yang berapa? nekat. Loh, Dan jangan kamu ini lompat, termasuk jangan orang-orang lompat, yang dulu. rugi. Jangan lompat dia teman-teman. Kamu kan bilang Panik dia. alasanmu gara-gara hanya untuk salim, bukan untuk umat, Iya. maka ayat itu tidak usah Oke. dimasukkan Quran, ya kan? Kamu bilang gitu kan? Iya. Oke, Iya, sekarang dia di sini. Oke, sekarang Ah. kalau ada ayat-ayat yang bukan untuk umat tapi hanya untuk istri Muhammad, harusnya itu nggak dimasukkan Quran juga, logikamu. Ini kamu bahas ayat berapa? Kau jangan Nggak usah gelagapan. lompat-lompat. Nggak Kau usah bermuka lompat-lompat, dua. Edis. Kau Loh. bilang gara-gara hanya untuk salim, ayat itu nggak usah dimasukkan Quran, betul? Iya. Oke, sekarang Ini saya karena untuk sekarang gini, itu. sebentar. Sekarang kalau ada Oke. ayat yang untuk pribadi Muhammad bukan untuk umat, kan menurutmu nggak usah Oke. dimasukkan Quran juga? Mana ayatnya? Tunjukkan. lihat Oke, konteksnya. baik, saya tunjukkan. Surat At-Tahrim. Berarti terjawab ya. Sebentar, Teman-teman, surat At-Tahrim. terjawab ya. Surat At-Tahrim ayat yang Lompat pertama. dia. Lompat dia teman-teman. Ini orang gimana Lompat sih ini dia. orang? Udah jelas ya. Al-Jabar. Udah. nggak Al-Jabar, bisa lagi dia, dengarkan. teman-teman. Al-Jabar. Bahas ini. Dia melompat teman-teman. Lompat lagi ke tarik. Oke. Yang nilai itu penonton. Apa salah? Penonton yang Masa nilai dia- kamu. oke, kamu apa itu salah? udah ngarang Baru bebas pengen tahu. tadi.
Udah kamu bilang ayatnya spesial untuk Salim lah, hilang dari Quran lah. Itu ada datanya loh. Udahlah, Ini intinya datanya. ada ayat Ini, yang hilang. Ini datanya. Ini datanya. Ini datanya. Yang ngomong itu untuk Salim siapa? Yang ngomong itu khusus untuk Salim siapa? Ini. Coba Muslim sebentar. 261. Sebentar. Coba di situ yang ngomong bahwa itu untuk Salim siapa? Coba jawab. Nih, para istri Nabi yang menyaksikan nih. Ini nih. Coba ada nggak Jelas, Muhammad ya. ngomong di situ bahwa itu khusus untuk Salim, mana? Loh, Nabi Muhammad udah meninggal. PA di sini. Nabi Muhammad udah meninggal. Aduh. Mana di situ? Mana? Coba baca dulu, baca yang lengkap, baca yang lengkap dulu. Aduh, malu kan Al-Gadis. Jabar, baca yang lengkap dulu. Baca yang lengkap. Ini ya. Mulai panik deh teman-teman. Oke, kita baca ya. Ini ya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, para yang sebetulnya untuk Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah katakan dengan jadi gaya 69 itu adalah posisi sang suaminya di bawah tuh biasanya suaminya di bawah dan posisi sang istrinya itu di atas, tapi tidak seperti itu juga sih terkadang. Jadi intinya dari gaya 69 itu adalah apakah boleh sang suami itu maaf sampai menjilati ataupun menghisap klitoris sang istrinya, dan ketika melakukan hubungan itu sebaliknya sang istri pun maaf sekali ya dengan bahasa yang saya sampaikan sampai mengulum Mr. P. Semuanya pasti suka. Yang bikin wanita itu menggelencang menggunakan itu ya, satu, wanita itu paling suka di bagian kacangnya yang ditempel, gunakan itu, atau enggak didorong sedikit, ditempel dengan tekanan yang lumayan agak kencangnya kan, sengaja, atau enggak tempel terus diputar-putar gitu di daerah kacangnya, itu luar biasa enak banget ya. Nah, kenapa harus menggunakan hal itu saat melakukan kegiatan? Itu juga bisa membantu untuk wanita biar tenang, relax. Contoh nih, pasangannya susah banget diajak dia, paksa kayak mode perkos gitu ya. Terus tiba-tiba pas waktu sudah dibuka langsung ditempel, terus diputar-putar bagian, itu untuk Salim, maka ayat itu tidak layak masuk ke dalam Quran. Mana hadis yang bunyi gitu? Mana? Nih, kita baca ya. Bahwasanya dari sahabat mengetahui riwayat itu tidak bisa ini karena sudah diketahui sahabat nih. Baca. Jangan karena begini baca. Jangan, ya udah ini baca santai dong. Kok baca kan? Nih, saya mau baca nih ya teman-teman ya, Muslim 2638. Nih, tadi kan dari Aisyah kan. Nah, sahabat tahu dari Aisyah itu tidak berlaku lagi, makanya dia dilewatkan nih. Dibaca saja. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah,
terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.